Dari Gedung Rektorat Lantai 2, Radio Unesa hadir menyapa Anda, dan kali ini di Bincang Unesa edisi spesial karena yang hadir sosok yang punya rasa pengabdian tinggi baik terhadap alma mater maupun bagaimana nanti bisa kembali ke masyarakat. Dan saya Tia Ezer akan menemani Anda semuanya di special edition kali ini. Untuk bisa mengenal lebih jauh satu wadah, sebuah organisasi, tentunya kita harus tahu juga visi misi ke depannya. Dan untuk kegiatan ataupun wadah ini, visi misinya sudah jelas. Sebelum saya berkenalan langsung dengan narasumber kita hari ini, saya bacakan dulu visi misinya. Visi misi dari LPPM Unesa yaitu membangun budaya meneliti dan mengabdi secara produktif dan berkualitas. Dan untuk misinya meningkatkan akses dan mutu sivitas akademika dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut luarannya. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas layanan yang memiliki dampak pada kepuasan pelanggan, dan meningkatkan jejaring kerjasama dalam peningkatan kualitas layanan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan moto disiplin, produktif, dan sinergis. Nah, cocok rasanya ketika saya berhadapan dengan sosok yang memiliki tekad kuat, komitmen kuat untuk bisa mengimplementasikan visi misi yang baru saja saya bacakan, yang merupakan visi misi dari LPPM Unesa. Dan lebih lanjut, apa itu LPPM, kemudian apa saja kegiatannya, kemudian agenda terdekat ini apa, langsung saja pakarnya akan menjawab. Assalamualaikum. Untuk saya menyapa ada Dr. Nurkholis MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurkholis, apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Juga baik kan? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Selalu bahagia. Insya Allah, jangan lupa bahagia itu. Betul sekali, karena sudah terpancarkan dari senyumnya. Kemudian di sebelahnya Bapak Nurkholis ada Bapak Lutfi Saksono SPD MPD. Iya, Mbak Tia. Alhamdulillah. Halo, Halo. Bapak atau Mas ini saya manggilnya? Mas. Oh, Mas aja ya. Iya. Oh gitu. Siap. Berarti saya boleh ya, mohon izin manggil Mas ya. Boleh. Mas Lutfi. Istri Baik. saya juga manggil Mas kok. Oh gitu, waduh. Ini sudah langsung diutarakan untuk status ini. Saya berarti harus manggil Bapak juga dong kayaknya. Gimana Nurkholis nggih? Iya, bolehlah. Baik rekan Unesa dan juga penikmat podcast Radio Unesa, Dr. Nurkholis MPD ini adalah Kepala Pusat PKMPI LPPM Unesa, dan beliau juga seorang dosen dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga Unesa. Kemudian untuk Bapak Lutfi, beliau adalah Sekretaris PKMPI LPPM Unesa, juga dosen dari Prodi Sastra Jerman. Baik, untuk lebih mengakrabkan, kemudian saya ingin mendengar suara langsung dari Pak Nurkholis. Mungkin bisa langsung menjelaskan sebetulnya apa sih PKM itu? Ini menjelaskan ya. Iya, bukan boleh. mendengar suara untuk menyanyi. Kalau orang mengenal saya seringkali itu di nyanyi itu biasanya. Dari panggung ke panggung. Ada hobi menyanyi gitu ya. Iya, hobi untuk meningkatkan imun saja. Oh iya, gitu. siap. Baik, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan apa itu PKM. Betul. PKM ini kan sebetulnya bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, jadi pengabdian itu kan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Bagian yang ketiga sebetulnya tidak boleh terlepas itu. Siapapun yang ada di lembaga perguruan tinggi mestinya terikat oleh pengabdian. Dalam hal ini kalau di Unesa tentunya diwadahi di pusat layanan, yaitu di pusat pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian pada masyarakat itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika, baik itu dosen maupun mahasiswa, ataupun juga tendiknya juga, yang merupakan layanan untuk pemberdayaan masyarakat, memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan itu merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh siapapun yang ada di lembaga perguruan tinggi.
Jadi begitu Mbak, kira-kira ringkasnya begitu. Kegiatan yang tercakup di PKM, Bapak? Termasuk di dalamnya apa sajakah? Kita merupakan pusat layanan ya. Kalau di LPPM kita itu pusat layanan. Kita mewadahi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, tendik dan juga mahasiswa. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen, tendik dan mahasiswa yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh di masa pandemik seperti ini, kita juga membantu bagaimana bangsa ini, dari kita juga sesuai dengan semboyannya UNESA, dari UNESA untuk bangsa, dari UNESA untuk Indonesia, dan kita juga merupakan di depan untuk mengawal, mengantarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para dosen untuk bisa bermitra dengan masyarakat untuk mengatasi pandemi ini. Jadi seperti itu. Di samping itu juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang di tingkat nasional dan lain sebagainya. Gitu. Jadi seperti memfasilitasi kebutuhan dan menjawab persoalan tadi, menyaring gitu. Untuk bisa tahu ada persoalan apa yang berkembang, apakah ada yang dilakukan gitu, jaring informasi atau bagaimana? Sepertinya Pak Lutfi mau ngomong. Jadi betul. Apa yang dilakukan oleh dosen sebelum mereka terjun ke masyarakat itu mereka melakukan analisis situasi. Nah, analisis situasi itu kan melihat yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa, problem-problemnya apa, kemudian solusi yang ditawarkan oleh dosen itu ini. Nah, jadi antara masalah dengan yang ditawarkan itu nanti klop gitu. Jadi kita memang mengawalinya dengan analisis situasi. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa di masyarakat kita itu kan ada masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, ada masyarakat yang bergerak di bidang non-ekonomi. Nah, kita masuk ke kedua-duanya ini. Masyarakat ekonomi itu kita berarti memberdayakan mereka di misalnya pengembangan UMKM, industri dan sebagainya. Itu kita berdayakan di situ. Itu masyarakat ekonomi. Terus kemudian ada masyarakat non-ekonomi. Bagaimana membuat mereka sadar dengan keberagaman, terus kemudian kehidupan yang lebih baik, gizi dan sebagainya itu seperti apa, pendidikan yang baik itu seperti apa, kesehatan, semuanya kita akomodasi. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi, supaya perguruan tinggi itu tidak seperti di Menara Gading. Ya, kalau di Menara Gading kan jauh dari masyarakat. Yang kita inginkan mereka mengadakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, hasil dari dua kegiatan ini kemudian kita lakukan hilirisasi. Nah, hilirisasinya kemana? Ke masyarakat itu tadi, bentuk tanggung jawab kita. Baik, mari kita bersama, atau ini mewakili pertanyaan saya sendiri, mereka atau masyarakat ini siapa? Maksudnya warga UNESA, atau di lingkungan sekitar UNESA, atau di mana? Untuk menjawab analisis situasi, berarti kan ada kegiatan observasi gitu ya, pengamatan di suatu lokasi. Apakah di situ kemudian dituliskan keresahannya apa, kebutuhannya apa, kemudian ada solusinya mengadakan penyuluhan gitu, kepelatihan atau seperti apa? Ya, persis yang dikatakan oleh Mbak Tia memang seperti itu gitu loh ya. Berarti Mbak Tia cocok ini ya. Tepat sekali ya. Bisa melakukan pengabdian karena sudah paham. Roadmap-nya seperti apa sudah paham. Pak Nurkolis butuh anggota lagi, saya siap. Silakan ajukan proposal, kita akomodir di dalam SIM LPPM. Jadi kebetulan di tahun 2020 ini semua administrasi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan melalui SIM LPPM. Jadi sudah online semua melalui sistem. Jadi semua baik itu proses penjaringan proposal, kemudian proses review dan proses seminar, semuanya ada diadministrasikan di dalam SIM LPPM, khususnya yang di PKM. SIM sendiri ini singkatan dari Sistem Informasi. Sistem Informasi. Manajemen. Berarti ini terbuka untuk alumni. Kalau SIM saya kan LPPM, alumni. Untuk bisa masuk jadi anggotanya Pak Nurkolis, apa yang harus saya tempuh? Bisa. Ya, karena begini. Tergabung ya. Kalau yang disyaratkan oleh DRPM, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat itu,
dalam anggota pengabdian kepada masyarakat itu selain dosen ada mahasiswa dan juga ada alumni. Nah, mengapa alumni itu penting? Ya, mengapa mahasiswa itu penting? Karena kita ingin menunjukkan kepada mereka ini loh persoalan-persoalan di masyarakat. Karena alumni itu kan sudah terjun ke masyarakat. Mereka sudah berada di, kalau saya boleh mengatakan, mereka sudah berada di universitas yang sesungguhnya gitu. Betul. Universitas kehidupan. Ya, mereka sudah ada di masyarakat. Terus kemudian kan mungkin kalau dosen setelah pengabdian itu hanya memantau dari kampus, tapi untuk melanjutkan itu bisa teman-teman alumni atau teman-teman mahasiswa gitu. Jadi Berarti memang perlu keterlibatan mahasiswa dan alumni. Berarti saya masih boleh ya, Boleh. selangkah lebih maju ya. Boleh. Nanti Seperti jadi, UNESA satu jadi langkah di anggota depan saya bagi aja. mohon untuk yang bagian tadi diedit karena nanti ketahuan sama istrinya Pak Lutfi nanti. Baik. Baik, kembali kepada kegiatan kemudian termasuk secara wujud nyata dari PKM ini adalah bagaimana mengakomodasi kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian kita ingin masyarakat ini menjadi masyarakat yang berdaya guna. Betul seperti itu, Pak Nurkalis. Dan saya dengar-dengar ini bukan gibah, tapi betul ya. Akan ada Kalau agenda betul terdekat. namanya bukan gibah lagi. Betul, itu fakta gitu ya Pak Nur ya. Pak Nurkalis dalam waktu dekat ini sepertinya ada agenda. Dan saya melihat Pak Nurkalis tadi masuk ke studio kita, ini membawa satu buku tebal. Mungkin bisa sekali disampaikan juga. Betul sekali, buku ini adalah sebetulnya buku panduan, tidak terlalu asing buat kita semua. Namun demikian juga ada yang mungkin belum familiar dengan buku ini, padahal buku ini sudah mau diedit lagi, sudah mau terbit edisi yang ke-13, ini edisi yang 12. Untuk penelitian ini adalah untuk pengabdian ini adalah panduan untuk yang edisi 12, dan ini yang besok akan kita, salah satu agendanya adalah bagaimana kita mengimplementasikan ini untuk para dosen yang ada di UNESA. Jadi besok itu insya Allah kita akan menggelar acara tanggal 26 besok hari Sabtu, yaitu workshop sekaligus nanti coaching klinik dalam penulisan proposal PKM, baik itu PKM yang di RPM ya maupun PKM yang non di RPM. Jadi funding dana untuk PKM itu ada yang dari DRPM dan ada yang dari luar DRPM. Nah, itu kami mendatangkan 2 ahli yang mana ini adalah reviewer nasional yang terkait dengan PKM, dan insya Allah ini nanti yang akan membantu kita, membantu teman-teman semua, membantu Bapak Ibu dosen yang ada di UNESA untuk bagaimana sih menulis proposal yang baik, yang bisa didanai dan baik dan benar tentunya ya, bukan hanya sekedar baik. Kalau baik cuman tampilannya baik, tapi kalau nggak benar juga nggak akan bisa diterima dan didanai. Jadi itu yaitu Prof. Yono ya, Prof. Yono dan Dr. Bambang Dwiarko dari Brawijaya, kalau Prof. Yono dari Universitas Airlangga Surabaya. Ini kegiatannya dilakukan secara virtual, tatap muka, virtual ya? Ya, virtual. Karena memang pandemi ya. Pandemi ini semua saya pikir tetap diadakan tapi dengan jarak 2 meter gitu. Ini tetap virtual ya. Baik. Karena peserta kita banyak Mbak Tia. Jadi kita ingin itu sebenarnya, kita ingin itu sebenarnya semua dosen UNESA mengikuti workshop ini. Karena kan begini, pendanaan PKM itu bisa dari perguruan tinggi, ya dari UNESA sendiri atau dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dan juga CSR dari perusahaan, ya jadi 3 ya. Nah, penekanan kita itu pada PKM yang didanai oleh DRPM karena ada banyak skim pendanaan yang diberikan oleh DRPM. Jadi dana mulai yang 50 juta sampai dana yang 300 juta bahkan lebih. Nah itu sifatnya per proposal, itu sifatnya kompetitif. Nah kalau bisa mendapatkan dana itu kan bagus untuk perguruan tinggi, artinya kita punya catatan bahwa perguruan tinggi kita dikenal di DRPM ya, menghasilkan pengabdian yang berkualitas. Karena memang seleksinya sangat ketat, karena yang mengikuti itu kan seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Contohnya kemarin itu ada PKM UMKM Indonesia Bangkit.
itu ada 3.000 proposal yang masuk ke DRPM dan yang diterima hanya 29 proposal. Berarti kan tingkat keketatannya dari luar sekian biasa. ribuan. Betul, dari 3.000 ya. yang diterima Nah, cuma mau 25. tidak mau kan kita harus 29. mendorong dosen ini untuk membuat proposal yang bagus, yang menurut DRPM itu layak gitu loh. Nah ini kan kalau secara administrasi aja sudah salah kan dibuang gitu. Nah, mereka sudah lihat ini nggak cocok. Nah terus baru kemudian melihat kedalaman seperti apa. Nah kita ingin administrasi oke, kedalaman proposal juga oke, makanya kita mendatangkan 2 pakar ini yang memang benar-benar paham proposal sing apik iku ya opo gitu, paham ya. Prof. Yuwono dan Dr. Bambang Dwiargo ini. Artinya dari sekian ribu kemudian hanya puluhan itu memang melalui banyak kategori gitu ya. Kemudian bisa lolos dan bisa mendapatkan pendanaan ini untuk kemudian diwujudkan dalam sebuah kegiatan nyata gitu ya. Dan untuk agenda besok hari Sabtu 26 September 2020 ini untuk yang menjadi panitianya adalah ya teman-teman dari pusat PKM ya. Teman-teman dari pusat PKM UNESA. Jadi nanti Pak Nur terus kemudian saya dan dibantu oleh dosen-dosen yang lain. Jadi kami mendapat arahan juga dari Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM untuk melibatkan dosen-dosen. Kalau bisa kita menjaring dosen yang banyak, gitu. Karena kan semakin banyak, sebenarnya sih patokannya bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga kualitas yang kita butuhkan itu. Nah, kalau dosen yang ikut banyak, terus kan itu kan kemungkinan itu kan menjadi penekanan bagi DRPM. Wah ini banyak proposal mungkin yang akan diloloskan juga banyak gitu. Niatnya tuh seperti itu, betul. Niat, tapi semuanya harus berkualitas. Masa sih gitu. kalau kita masukkan proposal 300 proposal masuk terus kemudian yang diterima cuman 1 atau 2 gitu kan. Kalau 300 ya layaknya yang terima ya 50 lah. Asalkan baik semua itu Mbak Dia. Gitu makanya ya? bukan hanya dari ada satu lagi Mbak, kuantitas. barangkali saya tambahin dari Pak Lutfi. Perlu diketahui bahwa PKM, pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan salah satu bagian yang memberikan kontribusi terhadap tagihan rektor, kinerja rektor. Jadi apa yang kita lakukan ini, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, ini juga memenuhi juga bagian dari tagihan rektor yang kontrak dengan Pak Menteri, ya tentunya di situ. Nah oleh sebab itu kita harus siasati itu. Dan salah satu kegiatan adalah ini. Ya. Dari sini saya sudah ada gambaran awal PKM bagian dari LPPM. Kemudian untuk kegiatan pastinya di workshop ini dilaksanakan berapa hari atau apa saja yang dibahas. Itu kan pasti harus kita informasikan ke rekan UNESA. Nah, tapi nanti dijawabnya kita rehat dulu dan pastikan untuk rekan UNESA yang ingin menyimak siaran streamingnya Radio UNESA, jangan lupa untuk di-download dulu. Kalau di handphonenya, di smartphone-nya belum ada aplikasinya, silakan di-download di Play Store untuk keywordnya Radio UNESA untuk bisa mendengarkan streaming 24 jam nonstop. Jangan lupa Pak Nurkolis juga Pak Lutfi nanti harus segera di-download gitu ya. Di Spotify juga ada. Baik, jangan kemana-mana rekan UNESA, karena saya Tia Ezar bersama Pak Nurkolis dan juga Pak Lutfi akan kembali bersama Anda seputar kita mencari tahu di workshop itu membahas apa sih setelah yang satu ini. Boleh. Radio UNESA.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Masih di Bincang UNESA dan masih bersama bapak-bapak dari PKM UNESA, PKM PI LPPM UNESA. Memang kalau kita nggak semakin akrab gitu ya, nggak semakin tahu. Jadi kalau kita semakin betul. Jadi kalau akrab gitu jadinya lebih enak, Ya lebih sering-sering luas aja ya untuk diundang ke sini ya. Oh, siap. Ini nanti jadi catatan khusus buat produser gitu ya. Mengundang PKM LPPM UNESA. Orangnya enjoy, jadi orangnya itu soft ya. Karena penting juga itu Mbak Tia. Jadi semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa kita punya kegiatan pengabdian ke masyarakat, itu semakin bagus. Artinya begini, kita kan juga butuh pendampingan pendanaan misalnya dari CSR ya, dari perusahaan-perusahaan. Nah, mungkin perusahaan itu tidak bisa menjangkau masyarakat. Yang menjangkau masyarakat adalah kita punya teknologinya, kita punya ide-idenya, tapi mungkin kita terkendala di pendanaan. Nah, kalau misalnya kita tidak menyebarluaskan itu ke masyarakat, mungkin masyarakat juga tidak banyak yang tahu, termasuk perusahaan-perusahaan itu. Gitu. Jadi ini merupakan bentuk sinergi gitu ya, kolaborasi, dan membahas pendanaan pun juga ada yang dari Dir RPM gitu, gitu kan ya. Betul. Kemudian setiap perusahaan pasti punya tanggung jawab sosial CSR kepada masyarakat. 5% ya, kalau nggak salah setiap perusahaannya. Betul, corporate social responsibility ya. Jadi masyarakat pun tahu keberadaan perusahaan ini, kemudian kontribusi atau yang dilakukan rekan-rekan UNESA yang ada di PKM juga nyata gitu ya, berupa pendampingan pembuatan ini workshop, agenda besok ya, workshop penulisan proposal PKM, dan ini untuk kegiatan besok untuk internal UNESA ya, internal. jadi semua dosen selingkup UNESA. Betul. Jadi sebelumnya tadi rekan UNESA saat kita break, jadi dari Pak Nurkolis juga Pak Lutfi menjelaskan proposal sudah masuk gitu ya, dan sudah masuk di panitia. Di situ ada pakar termasuk Prof Yuwono, kemudian Prof Dr. dan Bambang juga sudah mengkoreksi gitu ya. Betul. Dan kemudian nantinya akan dibahas di workshop itu. Kira-kira apa saja yang kemudian menjadi agenda acara di workshop itu sendiri? Karena biasanya kan kalau ada workshop gitu kan, jadi ada yang harus dikerjakan gitu betul kan. sekali, tepat sekali. Jadi memang acara kita itu biar memberikan hasil yang lebih optimal ya. Workshop itu di samping penjelasan secara umum ya, secara umum maupun teknis dari para pakar, dua pakar itu, kami kemarin membagi menjadi dua. Nanti lebih detail mungkin Pak Lutfi yang akan menyampaikan. Jadi kemarin membagi menjadi dua klaster begitu. Yang pertama adalah klaster PKM DRPM, dan itu nanti akan didampingi oleh Prof Yuwono ya. Prof Yuwono karena beliau ini memang pakar di bidang itu. Terbukti beberapa tahun yang lalu beliau mengisi di sini dari proposal Bapak Ibu dosen yang mereka coaching ya, mereka coaching klinik, dan itu berhasil. Nah, ini kami undang lagi kali ini. Dan yang kedua, klaster yang kedua yaitu non DRPM, yang ini memang merupakan langkah-langkah ke depan yang harus kita tempuh, yang UNESA tempuh, dosen-dosen UNESA tempuh, dan kita menghadirkan Dr. Bambang ini yang dari Universitas Brawijaya. Mungkin secara teknis Pak Lutfi bisa disampaikan ya. Jadi begini Mbak,
Karena ini kan dananya kompetitif ya. Siap. Yang di RPM itu dananya kompetitif. Diikuti oleh semua dosen seluruh Indonesia. Nah, jadi seleksi itu melalui seleksi proposal. Siap. Nah, oleh sebab itu kan proposal harus bagus. Nah, kadang kita merasa bahwa proposal yang sudah kita buat itu sudah bagus gitu loh. Tapi kan ternyata belum tentu bagi belum. pakarnya gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu kita mengundang ke pakar ini, nanti mereka diberitahu cara membuat proposal yang bagus seperti apa. Nah, mereka sebelum kegiatan ini mereka sudah membuat draft proposal, lalu draft proposal ini diberikan ke kami, selanjutnya kami teruskan ke Prof. Yono, terus kemudian Pak Bambang Diwarko dan beberapa teman UNESA yang sering mendapatkan pendanaan. Jadi mereka sudah sangat pengalaman, bahkan ada juga yang reviewer nasional. Kami beri proposal ini untuk dilihat, untuk dicermati, mana kira-kira yang belum tepat. Nah, kemudian pada saat workshop besok, proposal yang sudah dicermati inilah yang dibahas. Lah, siapa yang datang ke workshop ini? Apakah hanya teman-teman yang sudah mengumpulkan proposal saja? Tidak. Semua dosen UNESA meskipun mereka nggak punya proposal boleh datang. Karena mungkin mereka nggak punya ide, ya, nggak tahu harus nulis apa. Tapi begitu ikut workshop kan siapa tahu. Berangkat dari sana, kemudian ada keinginan untuk membuat juga termotivasi. Iya, bahkan jadi ada gugahan, ada rasa gitulah paling enggak. Makanya kami juga mengajak mereka untuk ikut di acara yang kami bagi di room-room kecil ini. Nggak apa-apa, mereka nggak bawa proposal, nggak apa-apa. Tapi nanti kan mereka akan menyimak, oh ini kelemahan proposalnya Bu ini di sini, di sini, di sini. Jadi mereka juga akan tahu, misalnya analisis situasinya kurang dalam. Permasalahannya kok hanya dangkal ya, padahal masalah yang akan dipecahkan itu mestinya jauh lebih dalam lagi. Harus dicari pokok permasalahannya. Jadi bukan hanya sakit kepala itu sebuah masalah, tapi penyebab sakit penyebab sakit kepalanya ini loh yang harus dicari. Nah, kedalaman-kedalaman seperti itulah yang mungkin bisa dieksplorasi oleh teman-teman. Nggak apa-apa, nggak punya proposal, nggak apa-apa, ikut saja. Dan saya yakin itu nanti teman-teman ketika mendapat teman-teman yang saya maksud itu adalah para dosen ya, dosen UNESA, selingkuh UNESA. Ketika menyimak itu pasti akan muncul inspirasi-inspirasi. Karena mungkin bisa jadi, lah kalau begitu kan saya bisa gitu loh. Berarti punya saya kan bisa dikembangkan. Nah, jadi pemikiran-pemikiran seperti itu yang kami harapkan, karena memang kita butuh untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kita bisa lebih kreatif lagi lah untuk. Kemudian begini Mbak Tia ya. Setiap dosen itu kan harus punya pengabdian masyarakat. Nah, selama ini banyak dosen-dosen kita itu mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh fakultas. Dan itu sangat kecil. Belum berani ke level yang lebih tinggi. Nah, melalui kegiatan ini kita ingin ke level yang lebih tinggi. Ke level yang lebih tinggi itu artinya dananya lebih tinggi, Mbak Tia. Lebih tinggi daripada dana yang ada di fakultas. Out of the box. Gitu. Jadi kita harus keluar, harus berani melangkah. Jadi pendanaan besar pun disertai dengan pemikiran yang besar. Artinya semakin meluaskan pandangan atau meluaskan wacana, kemudian semakin rasa ingin tahunya harus besar gitu kan. Dana yang besar pasti tagihannya juga luarannya juga besar. Nah, itu yang paling penting itu ya dikatakan oleh Pak Nur tadi, luaran. Jadi kita karena luaran itulah yang menjadi penilaian untuk klasterisasi perguruan tinggi, bukan hanya pelaksanaan pengabdian. Kita udah klaster unggul ya? Iya, kita kategori unggul seperti apa, Pak Nurkolis? Itu sudah paling atas. Jadi kalau di PKM di perguruan tinggi itu ada klasterisasi, dan itu penilaian kinerja yang dilakukan. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja semuanya, bukan kinerja saya atau Pak Lutfi, bukan, tetapi kinerja dosen-dosen dalam pengabdian masyarakat. Nah, itu setiap tahun tiga tahun sekali ya, kita 3 tahun sekali kita dilakukan proses penilaian itu, dan kita udah paling unggul ya, paling atas sudah, meskipun atas yang agak ke bawah, tetapi harapannya atas yang paling atas gitu. Jadi kita sudah tidak bisa dikatakan perguruan tinggi yang nomor 2 dalam pengabdian masyarakat tentunya. Sudah paling atas, sudah nomor 1. Dan itu sudah terdokumentasi dengan rapi sudah terekam. Karena penilaiannya seperti itu Mbak Tia. Ya, yang dimaksud oleh Pak Nurkolis kan kita sudah masuk klaster unggul gitu ya. Tapi memang kita masih belum di atas ya, belum di angka
10 besar belum ya, tetapi kita sudah masuk klaster itu gitu loh. Ibaratnya kalau perumahan itu kan klaster A, terus kemudian yang di depan itu nomor 1 sampai sekian. Itu harganya mahal ya di depan. Kita ternyata yang potensial buyer gitu ya. Kita di belakang gitu. Tapi kita masuk klaster mewah. Harapannya dari PKM Unesa ini, PKM PI Unesa satu langkah di depan gitu ya. Wah, itu pasti. Itu. Satu langkah dan satu langkah terus supaya bisa ke depan. Betul sekali. Dan ini artinya tidak bisa sendiri, harus ada keterlibatan berbagai pihak, termasuk dosen, mahasiswa yang sudah disampaikan Pak Lutfi gitu kan. Betul sekali. Jadi dalam pelaksanaan PKM itu kan melibatkan mahasiswa dan alumni, ternyata melibatkan alumni dan mahasiswa itu ada penilaiannya gitu loh. Apakah boleh diinformasikan juga penilaiannya itu termasuk kategori yang seperti apa? IPK bagus untuk mahasiswa? Untuk jadi penilaian untuk klasterisasi gitu. Jadi di RPM itu kan melihat apakah PKM ini melibatkan mahasiswa, apakah melibatkan alumni atau tidak. Jadi kita menyampaikan itu, oh ini melibatkan, ini ada yang tidak. Terus kemudian yang penting lagi adalah luaran. Luaran itu begini, setelah melaksanakan PKM itu dosen bukan hanya membuat laporan, tapi disampaikan ke publik nggak kegiatan itu melalui berita di media massa, terus kemudian dibukukan nggak? Online jadi maupun offline ya. Jadi buku ajar nggak? Jadi buku teks nggak? Terus kemudian menghasilkan apa sih? Teknologi menghasilkan apa tidak? Gitu. Nah nanti itu semua ada rekamannya. Jadi kita tunjukkan, ini loh PKM ini menghasilkan teknologi dan teknologi ini diberikan kepada masyarakat. Ini PKM yang menghasilkan buku ajar dan buku ajar ini dari kegiatan PKM ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas dan sebagainya. Jadi luarannya itulah sebenarnya yang menjadi poin penting gitu. Kalau cuma hanya melaksanakan saja itu. Jadi ada revenue generating itu yang penting ya. Tolak ukurnya ya. Iya, revenue generating itu paling penting dan itu paling tinggi penilaiannya. Iya. Apakah setelah itu ada evaluasi atau monitoring dari betul. Ya. Yang melakukan siapa? Pusat PKM PI. Jadi semacam ada kayak menuliskan perkembangannya, laporannya. Oh betul, di SIM itu sudah di LPPM SIM LPPM sudah rigid itu ada. semua. Jadi mulai tahap Monef ya, laporan kemajuan, presentasi, paparan itu semua sudah ada diatur di SIM LPPM. Seminar hasil ya. Seminar hasil itu juga ada. Termasuk bagaimana mengupload luaran dan lain sebagainya itu sudah ada panduannya di dalam. Nanti reviewer, kami kan menugaskan beberapa teman reviewer. Nah nanti reviewer itu mengingatkan, Bapak ini belum ada publikasinya, ini belum ada keterangan apakah teknologinya itu diberikan ke masyarakat atau tidak. Itu semua harus ada itu. Siapa yang ada di dalam reviewer ini? Reviewer itu adalah dosen-dosen Unesa, berdasarkan SK Rektor. Jadi resmi ya? Ya, resmi, semua resmi. Jadi reviewer itu memang orang atau dosen yang memiliki kualifikasi tertentu yang paham dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Jadi tidak asal gitu ya, karena memang kegiatan ini betul-betul harapannya adalah bisa memberikan kebermanfaatan gitu ya. Betul. Nah manfaatnya bukan hanya untuk citra perguruan tinggi saja, tapi juga ke masyarakat. Yang langsung merasakan apa yang sudah mereka lakukan, luarannya itu tadi. Kalau saya dari tadi mendengar luaran itu maksudnya apakah nantinya karya yang dihasilkan itu menjadi hak paten? Oh iya, salah satunya adalah paten cipta. Iya, berarti ya. Salah satunya itu. Jadi begini, ada salah satu dosen misalnya, mereka mengadakan pelatihan batik di Pamekasan. Mereka memperkenalkan motif baru. Nah, motif ini kemudian mereka patenkan seperti itu. Jadi mereka mengajarkan motif batik untuk pembuat batik tulis di Pamekasan. Ini ada motif baru lah, ini perlu dijadikan hak cipta gitu. Saya jadi berpikir orang-orang yang ada di PKM Unesa ini adalah orang-orang baik yang memfasilitasi, yang mengakomodasi kebutuhan, karena kalau bukan orang baik nggak mungkin dong gitu ya. Iya, kita itu kan mengabdi itu kan sedekah ya Ustaz ya. Sekali mengabdi dan sedekah. Artinya ini juga harus diinformasikan. Kebetulan ini tadi hari Jumat khotbahnya temanya tentang sedekah gitu ya. Betul. Tapi saya sebetulnya gini, Pak Nur, kalau saya ada gambaran, makanya saya
terbersit, kemudian ada bayangan berarti orang-orang PKM ini memang baik gitu loh. Iya kan Pak? Bukan orang-orang PKM, tapi semua dosen Semua itu dosen baik. ya. Artinya dosen-dosen ini kan didorong untuk bisa mewujudkan langkah-langkah pengabdian kepada masyarakat kan begitu. Dan yang berada di situ adalah orang-orang yang mendorong. Berarti kan sama-sama orang-orang baik gitu kan ya. Dan menghasilkan karya yang baik yang gitu. Insya Allah seperti itu ya. Memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Nah, betul sekali. Apa yang dilakukan aja adalah sesuatu yang menolong orang, membantu orang, memberdayakan orang, mengangkat orang. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi apakah ketika sudah diwujudkan dalam sebuah kegiatan, proposal ini kan sudah jadi setelah melalui proses coaching, setelah melalui proses misalnya digodok gitu ya sampai matang, kemudian boleh dijalankan dan pendanaan cair, kemudian di masyarakat dilakukan, itu apakah juga termasuk Monef tadi itu ada batas waktunya? Karena kan setelah itu setelah melampaui draft, proposal, dibedah, kemudian matang, kemudian dilakukan itu kan berarti ada runtutan proses. Apakah ada batas waktu atau jatuh tempo? Setelah ini monggo dilaksanakan dengan berarti mereka harus bermain dengan target. Iya, betul sekali. Jadi di SIM LPPM itu juga ada timely ya, schedule ada semuanya. Jadi mulai kapan proses penjaringan proposal, kapan review proposal, kapan penetapan hasil penilaian, kapan penetapan yang didanai, dan tidak semuanya memang akan didanai semua proposal, karena kalau proposal itu tidak masuk ke dalam kualifikasi kami, tentu tidak masih nunggulah tahun berikutnya. Betul. Karena keterbatasan dana juga seperti tadi disampaikan Pak Lutfi, yang UMKM itu 3.000 ya, di nasional 3.000 lebih, yang diterima cuma 29. Jadi jangan harap 3.000 semuanya minta didanai. Demikian juga yang dana-dana dari kita ya, dari lembaga dari UNESA, yang di RPM BNPB itu juga tidak semuanya bisa langsung. Jadi semuanya melalui proses. Dari UNESA membuka keran kreativitas seluas-luasnya kepada dosen selingkuh UNESA untuk bisa berkarya dan mengabdi kepada masyarakat. Jadi begini Mbak Tia. Jadi setelah kegiatan ini nanti kami harapkan teman-teman itu memperbaiki proposalnya. Lah begitu DRPM membuka pelaksanaan PKM, dibuka, maka kita sudah siap dengan proposal. Jadi jangan sampai begitu keran ini dibuka, ternyata kita gopoh belum siap. Nah, itu. Jadi ini merupakan langkah preventif gitu ya, langkah pencegahan yang dilakukan. Apa yang kita lakukan besok ini ada proyeksi untuk tahun 2021, bukan untuk 2020, karena 2020 udah selesai. Yang untuk 2021 kita harapkan seperti gercep itu. Ya, jadi kita udah siapkan dulu di bulan September ini. Betul. Jadi boleh dikata orang-orang yang ada di PKM PI UNESA ini secara usia biologis yang ditanya, tetapi untuk semangat tetap masih muda gitu ya. Saya 25. Saya baru 25. Saya muda berarti ya. Saya 25. Bulan September ini saya 25. Oh, betul. Dan itu memang harus digarisbawahi gitu kan ya Pak ya. Penting sekali itu. Ketika kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat itu, sebaiknya memang orientasinya bukan pada profit oriented ya, tapi orientasi bagaimana memberdayakan masyarakat. Contoh misalnya, tahun ini UNESA itu menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya apa? Supaya ketika masyarakat ini berdaya di tengah pandemi. Contohnya misalnya pengadaan masker ya. Nah, kita ke penjahit. Penjahit itu kan terdampak ya, salah satu orang atau katakanlah komunitas seperti penjahit ini kan terdampak. Kita beri pelatihan. Tadinya kan nggak ada orang mau membuat masker dan sebagainya. Kita latih membuat masker-masker yang baik itu seperti apa. Terus kemudian kita ajak mereka untuk memasarkan. Kemudian juga ada yang jilbab. Jilbab itu bagaimana dimodifikasi dengan masker ya, kemudian pasarkan ke masyarakat, kita bantu sepenuhnya seperti itu. Jadi kita tuh juga berpikir, pimpinan UNESA ya, Pak Rektor, Pak Warek dan Ketua LPPM juga berpikir bagaimana di tengah pandemi ini UNESA bisa membantu masyarakat gitu. Kita tahu kan keadaan yang sesungguhnya di masyarakat seperti apa. Oleh sebab itulah kita bantu melalui kegiatan PKM ini. Dan di pandemi sekarang ini yang dilakukan
oleh rekan-rekan di PKMPI LPPM UNESA yang membuat workshop tapi berupa daring itu tadi ya. Iya, daring. Iya. Dan sebelum pandemi apa yang teman-teman PKM lakukan? Jadi bentuk pendampingannya, kemudian agendanya. Kalau pandemi kan ya seperti yang besok akan dilakukan gitu ya. Kalau yang sudah pernah dilakukan? Diceritain Pak Nur tadi. Jadi begini, kalau kebetulan saya di PKM ini udah beberapa tahun yang lalu ya. Hampir 25 tahun ya? Belum lah. Umur saya aja 25. Saya kan baru 25. Jadi kebetulan Prof Yono ini pernah dulu kami undang juga, tapi waktu itu ya tentunya offline ya karena tidak ada pandemi. Dan saya berharap pandemi ini bukan satu penghalang ya, bukan satu penghalang, dan ini merupakan satu tantangan yang memang harus kita hadapi dan kita selesaikan bersama-sama. Jadi itu, dan saya melihat, saya yakin dengan kegiatan besok itu justru akan sangat efektif karena teman-teman akan betul-betul dibimbing oleh mentor-mentor ya di masing-masing room itu intens. Jadi mereka akan menampilkan seperti presentasi begitu. Ini begini, ini kurang begini, kurang begini. Semuanya pasti akan dibimbing oleh mentor masing-masing. Sebagai contoh, kalau selama ini membuat proposal itu selalu ingin tebal. Padahal di situ ada ketentuan pendahuluan tidak boleh lebih dari 600 kata. Nah, itu kalau lebih dari 600 kata, 600 lebih 1 601 bukan diskualifikasi, biar mentor yang betulin gitu loh. Ini dibuanglah satu jadi bisa masuk gitu. Karena di reviewer nasional itu kalau yang kelebihan-kelebihan itu sudah tidak lolos tes evaluasinya. Jadi mereka akan minggir itu. Apalagi yang tebel-tebel banyak gambar dan banyak foto-foto dan itu tidak berhubungan dengan itu nanti akan mentornya yang mengarahkan itu. Itulah pentingnya besok itu acara itu. Dan kegiatan besok itu berlangsungnya satu hari saja atau? Iya, satu hari. Jadi mulai ya? pukul 8 sampai pukul 16.00. Oke, nanti teknisnya memang ada 2 sesi kami bagi. Sesi pertama itu para narasumber menyampaikan trik seperti apa sih membuat proposal yang bagus, terus kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita masuk itu di skim apa saja. Itu nanti akan disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir di main room ya. Nah, setelah sesi main room ini kita bawa ke room-room kecil gitu. Nah, di situ mereka akan bertemu dengan para coach gitu, termasuk narasumber tadi Prof Yono dan Prof Bambang Dwiarko nanti juga akan ikut sebagai coach di samping. Nanti ada dosen-dosen UNESA yang memang ahli di pengabdian kepada masyarakat. Memang setiap tahun tuh ada dosen, beberapa nama dosen yang rutin tiap tahun itu mendapatkan. Karena memang sudah tahu. Paham. Nah, makanya kita ingin mereka menularkan kepada dosen-dosen yang lain. Jangan hanya mereka, bawa dong gerbong yang lain juga gitu loh. Jadi karena berbagi itu indah ya Pak Nur. Iya, betul sekali. Saya suka berbagi. Katanya itu kan al barokatu ma'al jamaah gitu. Jadi kebaikan itu akan lebih bagus kalau dikerjakan secara bersama-sama. Amin. Alhamdulillah. Berarti betul ya Pak Lutfi ini adalah juga ustadz gitu ya kata Pak Lutfi. Enggak, kebetulan tadi sebelum masuk ke sini saya sudah ngapalin beberapa. Baik. Tambah beras ini. Baik. Mudah-mudahan semangat yang dimiliki oleh rekan-rekan yang berada di PKM sebagai bagian dari LPPM UNESA ini juga bisa membawa manfaat lebih, menjadikan motivasi, penggerak bagi mereka untuk saatnya kita melakukan yang bisa kita lakukan, mengabdi pada masyarakat, melakukan penelitian yang lebih bermanfaat gitu ya. Tadi apakah sudah dibahas pemasaran ipteknya Pak? Mau dibahas? Dibahas sekarang? Tadi nyebut penelitian, itu penting Mbak. Pengabdian kepada masyarakat itu hakikatnya merupakan hilirisasi dari penelitian. Jadi teman-teman melakukan penelitian di kampus ya, terus kemudian hasilnya ayo diterapkan di masyarakat. Itu penting itu. Mestinya ada satu perbandingan yang proporsional, yang berimbang. Kalau penelitiannya itu mungkin 100, maka pengabdian masyarakatnya ya seharusnya ya sekitar 100. Tetapi masih ada sedikit kesenjangan di sini.
karena mungkin setelah dari penelitian tidak ditindaklanjuti dengan pengabdian. Nah, inilah yang harus kita terus angkat terus supaya nanti ada perimbangan antara penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi seperti Baik, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini juga tidak hanya rekan UNESA, sivitas akademika di UNESA yang akhirnya tergerak, tapi masyarakat di luar sana juga tergerak melalui jalannya masing-masing. Melalui porsinya masing-masing, dan pastinya ketika bilang porsi harus ada yang namanya effort lebih untuk melakukan itu, gitu ya. Dan untuk bisa kita mau ke penghujung perbincangan ini, Pak Nurkolis dan Pak Lutfi, harapan apa atau bagaimana PKM ke depannya? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa PKM ini adalah sebetulnya kewajiban loh. Jadi kewajiban dari setiap dosen, ya, karena bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga tidak bisa PKM itu ditinggalkan. Jadi pengabdian masyarakat itu tidak bisa ditinggalkan dari tugas dan kewajiban kita sebagai dosen di perguruan tinggi. Oleh sebab itu harapan saya, mari kepada Bapak Ibu dosen selingkung UNESA dan juga adik-adik mahasiswa dan serta semua sivitas akademika, mari bisa saling bergabung dengan kami untuk bisa mengikuti berbagai macam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Saya rasa itu aja. Pak Lutfi, bagaimana untuk apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, saya pikir begini, ada banyak dana di luar, ya, dan kita harus memanfaatkan dana-dana itu. Ada dana dari DRBM, kemudian juga ada dana dari perusahaan. Nah, bagaimana sekarang secara cerdas kita bisa mendapatkan dana-dana itu. Oleh sebab itu kita mengadakan kegiatan seperti ini. Yang kedua, yang penting lagi adalah bahwa kegiatan PKM itu sebenarnya selaras dengan pemasaran iptek. Jadi begini Mbak Tia, PKM itu ada penerapan teknologi kepada masyarakat, ya. Jadi teknologi ini misalnya kepada petani bawang merah, terus kemudian kepada UMKM pembuat snack atau kerupuk atau apa, itu kan adalah teknologi yang diberikan kepada mereka supaya mereka bisa menjadi lebih baik dari kualitas maupun manajemen maupun dari sisi pendapatan dari income itu. Nah, kemudian kan pelaksana PKM ini sudah bisa membuat alat ini, sudah bisa membuat teknologi ini. Nah, selanjutnya alat ini dipasarkan ke masyarakat yang lebih luas. Kita tidak bisa melakukan pengabdian ke semua UMKM, tetapi kita bisa memasarkan alat-alat ini ke semua UMKM. Nah, itu yang sangat penting. Oleh sebab itu kemarin Prof. Darni, Ketua LPPM UNESA, menggagas ada salah satu SIM, ya, yang memfasilitasi website yang memfasilitasi antara masyarakat dengan UNESA. Jadi mereka ingin membeli produk-produk dari UNESA ya lewat itu, lewat website itu. Boleh disebutkan websitenya? Ya, kan ini saat ini sedang dalam pengembangan, ya. Dalam pengembangan, Jadi idenya baru tahun ini dari Prof. Dani, terus kemudian Pak Nurkolis, Pak Warju mengembangkan tahun ini supaya nanti produk-produk itu bisa ditampilkan seperti di marketplace gitu, ya. Nah, ini loh, ini untuk pengolahan kerupuk, ini untuk pengolahan bawang jadi minyak atau apa gitu. Nanti kita tampilkan di situ, masyarakat bisa tahu spesifikasinya seperti apa, termasuk juga harganya. Beli dong produk dari UNESA ini, karena produk ini juga akan menjadi penilaian pada klasterisasi. Itu semakin bagus, Mbak. Kalau perguruan tinggi bisa memasarkan produknya, terus kemudian mendapatkan revenue generating, jadi dari penjualan itu bagus. Pemerintah tidak akan mengambil dana itu untuk perguruan tinggi, dan itu bagus. Itu. Dan sebetulnya kita harus bisa kreatif dan inovatif bisa, sebenarnya. sebetulnya ke depan mestinya bisa, ya. Sebagai contoh, kalau misalkan tadi sebutkan mesin slicer itu, mesin slicer itu kita sebetulnya banyak ahli-ahli kita dari teknik itu yang bisa membuat slicer untuk ngiris berambang, untuk telo dan kentang dan lain sebagainya. Banyak sekali itu. Bahkan kemarin ada ya, salah satu teman itu mengadakan pengabdian kepada masyarakat ke penjual bakso. Nah, mesinnya itu menghasilkan pentol yang variatif. Artinya ukuran
pentolnya itu yang kecil, yang besar, tapi belum bisa pentol yang beranak belum. Bakso beranak. Iya, betul-betul. Bagaimana bisa gede gitu. Nah, terus kemudian kapasitas produksinya lebih banyak, itu ternyata kan bisa. Nah, kemudian saya bincang-bincang dengan perguruan tinggi lain, ternyata juga pemerintah itu pernah ada proyek memberikan mesin bakso ke Indonesia Timur itu jumlahnya ratusan gitu loh. Lah, ternyata UNESA itu kan bisa sebenarnya, cuma memang waktu itu kita belum tahu bahwa ini loh bisa dipasarkan kemana-mana. Oleh sebab itulah kita ingin segera mewujudkan itu supaya produk-produk yang dibuat oleh dosen-dosen UNESA itu bisa dibeli oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi income atau revenue generating bagi UNESA. Betul sekali. Jadi artinya sudah ada perbaikan ekonomi, jadi semangat financial freedom buat semuanya gitu itu. ya. Iya dong. Jadi sudah mulai belajar online juga, marketplace harus itu. bisa akrab dengan e-commerce Betul, gitu ya. iya. Bisa ditinggalkan itu sudah waktunya. Baik. Iya, termasuk kan petani-petani kan sekarang nggak asing dengan hal-hal semacam Betul itu sekali. gitu loh. Bahkan Mereka petani juga secara digital juga Betul, bisa iya. memasarkan gitu ya. Betul. Tadi akan memasarkan benihnya, kemudian memasarkan hasil padinya gitu ya, kan. beberapa hasil waktu yang lalu kan sawah. kita membuat drone untuk penyemprot disinfektan. Betul. Itu kan sebenarnya bisa dimodifikasi untuk penyemprotan di sawah dengan kapasitasnya luar biasa waktu itu kan. Nah, itu akan sangat luar biasa kalau itu juga dimanfaatkan untuk pertanian. Kalau sementara ini masih kepada COVID ya, untuk desinfektan. Tapi kan itu nanti bisa lama-lama dikembangkan. untuk bisa didesain. dikembangkan. Nah, itu nanti kan juga merupakan produk penelitian dan PKM. Nah, nanti coba kita pasarkan ke masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggunakan drone itu gitu loh. Luar biasa kok sebenarnya teknologi-teknologi yang dimiliki oleh teman-teman UNESA ini. Cuma memang belum ada tempat untuk memasarkannya. Nah, tahun inilah LPPM menggagas itu gitu. Semakin kesini sebetulnya perbincangannya semakin hangat gitu Iya. ya. Tadi janjinya Pak Nurcholis jangan lama-lama Mbak, saya ada janji. Tapi ternyata sudah mau closing. Ternyata tidak bisa. Kalau saya diajak ngomong PKM, nerocos terus saya. Iya, betul sekali. Artinya, Pak Nurcholis itu kan ibarat merpati yang selalu ingkar janji. Tapi artinya akan ada jam-jam lagi gitu ya dari PKM mau podcastan sama kita silakan, gitu silakan. ya. Saya lebih senang, saya lebih suka. Baik. Dan rasanya sudah kalau kita tidak sudahi, kita tidak akan bertemu lagi. Kita tidak akan berbincang lagi. Oh gitu. Mudah-mudahan setelah ini kita ada waktu lagi untuk berbincang lebih hangat gitu ya. Dan banyak hal yang disampaikan oleh rekan-rekan dari PKMPI LPPM UNESA. PKM bagian dari LPPM UNESA tentu punya komitmen yang kuat bagaimana bisa mengajak dosen-dosen selingkuh UNESA untuk lebih bisa mengembangkan diri dan mengabdi pada masyarakat gitu ya. Dan melalui agenda esok Sabtu 26 September 2020 akan ada workshop penulisan proposal PKM semua dosen selingkuh UNESA. Doa kami, doa saya semua agenda berjalan dengan lancar, agenda apapun, bukan hanya agenda workshop, agenda-agenda yang lainnya mudah-mudahan jalannya lancar dan tentunya dapat ridho dari Allah gitu. Amin. Saya kalau ngomong ini harus melihat Ustadz Lutfi. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Nurcholis, Kepala Pusat PKMPI LPPM UNESA, Dr. Nurcholis MPD, yang juga sudah memberikan motivasinya sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, kita wajib untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan sudah disampaikan juga oleh Pak Lutfi Saksono SPD MPD, Sekretaris PKMPI LPPM UNESA, bahwa kita harus ada perbaikan ekonomi dan kita harus melihat kebutuhan masyarakat. Saya Tia Ezar, terima kasih kepada rekan UNESA dan juga masyarakat yang sudah melihat langsung podcast Radio UNESA yang sudah membahas banyak tentang PKM. Sebetulnya tidak banyak, tapi lumayan berbobot gitu ya. Artinya kembali lagi akan ada perbincangan-perbincangan menarik lainnya yang akan hadir menemani aktivitas Anda. Dan jangan lupa untuk rekan UNESA dan juga yang lainnya untuk download di Play Store Radio UNESA. Sekali lagi untuk bisa stay tune selama 24 jam nonstop, dan juga ada di Spotify juga Radio UNESA. Untuk Instagramnya jangan lupa di follow
Instagram Radio UNESA, untuk Facebook fanpage-nya Radio UNESA, dan juga kanal YouTube. Jangan lupa Pak Lutfi sama Pak Nurholis untuk mengerahkan semua timnya untuk bisa stay tune di podcast Radio UNESA, di link YouTube-nya juga, di kanal YouTube-nya Radio UNESA. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi informasi Pak Nurholis, Pak Lutfi. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk rekan-rekan yang hebat, para dosen, tenaga pendidik yang ada di UNESA. Mudah-mudahan semuanya penuh berkah. Amin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi dalam kondisi yang lebih menyenangkan. Saya Tia Eser pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio UNESA.